Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sukacita, hati bergembira. Kita memuji Tuhan bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi mandinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Nyatakan bersama, dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, katakan api kemuliaan-Mu Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya lakukan bangkit, nyata bersama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Sekali lagi dari awal, katakan dengan segenap hati kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya lakukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Raja, Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Raja kita Yesus Kristus Tuhan namanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku bernyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari Bapak Ibu kita beri sekali lagi, sembah Dia dengan pujian ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib perkasa perbuatanmu, bernyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita datang kepadanya, sembah Dia dengan segenap hati kita, nyatakan bersama haleluya. Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang, Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Karena tak usah takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Pada sembah Dia. Sungguh hebat, sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, Yesus Tuhan Allah yang ajaib, penolong, penghibur, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Hanya Kau Yesus Tuhan. Allah yang layak disembah, diagungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Sikara mana 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 mana. Kirala bara 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 bara. Siarala bara bara mana 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 mana. Siarala bara basandaramu. Kami sembah Raja kami. Siarala bara bara baramu. Siarala bara bara baramu. Siarala bara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Mazmur ini berbicara mengenai raja-raja dunia bersiap-siap
dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Menurut para rasul dan gereja mula-mula, hal ini digenapi ketika pemuka agama dan bangsa Yahudi beserta raja bangsa-bangsa seperti Raja Herodes dan Pontius Pilatus bermufakat untuk melawan Tuhan dan mereka menyalibkan Yesus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Alasan mengapa mereka melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Tuhan Yesus yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia ini adalah, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Maksudnya, mereka tidak mau hidup mereka diatur oleh Tuhan dan firman Tuhan. Mereka ingin bebas melampiaskan hawa nafsu dan keinginan mereka. Mereka menganggap Tuhan dan firman Allah sebagai tali dan belenggu yang membatasi kemerdekaan mereka, yang membuat mereka tidak bisa hidup sesukanya menurut keinginan dan nafsu mereka. Padahal seperti rambu lalu lintas yang bermanfaat untuk memperlancar arus lalu lintas, begitu pula firman Allah berguna untuk memperlancar roda kehidupan, mencegah kecelakaan dan mara bahaya, dan hidup bersama menjadi memungkinkan, lebih aman dan lebih nyaman. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari pemahaman yang salah, cara berpikir yang keliru dan mencelakakan. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari sikap perkataan, tindakan yang merugikan diri sendiri dan sesama. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari sikap kata tindakan yang jahat di mata sesama dan jahat di mata Tuhan. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari tipu muslihat iblis, jerat iblis, pekerjaan roh jahat yang bisa amat menyiksa, menyengsarakan, memperbudak, dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi beberapa orang menolak untuk mengasihi Tuhan. Mereka menolak untuk hidupnya diatur oleh firman Allah. Beberapa orang memilih untuk hidup untuk diri sendiri dan mengutamakan diri sendiri terhadap Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Kristus Yesus. Mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka menganggap Allah dan firman-Nya sebagai tali dan belenggu yang membatasi mereka, sehingga mereka tidak dapat hidup melampiaskan apa yang mereka inginkan. Mereka buta terhadap kebenaran bahwa mengasihi Tuhan dan hidup yang diatur oleh kebenaran firman Allah akan menghasilkan kehidupan yang paling memuaskan dan paling membahagiakan, sebab manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, berarti hidup manusia hanya berarti, berharga, memuaskan, dan bahagia bila Allah menjadi yang paling utama. Sekarang mari kita lihat apa dan bagaimana tanggapan Allah
terhadap mereka yang menolak untuk mengasihi Tuhan dan menolak hidupnya diatur oleh firman Allah. Tanggapan Tuhan terhadap mereka yang melawan Tuhan dan yang diurapinya adalah mentertawakan mereka. Firman Allah berkata, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka karena sikap, perkataan, dan tindakan mereka dalam melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Kristus Yesus, telah direka-rekakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sementara Yesus menderita di kayu salib, mereka menghina dan mengejek Yesus. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Di luar perkiraan mereka, perkataan dan perbuatan mereka bersama dengan Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, bahkan sampai menyalibkan Yesus, pada dasarnya hanya untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah kecelakaan atau nasib malang yang menimpa seorang baik. Kematian Yesus di kayu salib sudah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah, pertama-tama untuk menyediakan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus yang ditumpahkan berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang di kayu salib untuk menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang. Mereka menyalibkan Yesus karena iri dan dengki, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan untuk mendamaikan manusia dengan Allah dengan percaya dalam darahnya, yaitu percaya bahwa nyawa Yesus yang melayang di kayu salib telah ditentukan Allah menjadi jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Dengan demikian, Tuhan telah memutarbalikkan kejahatan manusia dan memakainya untuk mereka-reka yang baik bagi keselamatan seluruh umat manusia, yaitu menyediakan jalan agar manusia dapat menerima pengampunan dosa secara cuma-cuma hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu, kematian Yesus di kayu salib juga sudah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah supaya manusia dimerdekakan dari perbudakan takut mati. Firman Allah berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka." Maksudnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama, dengan tujuan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia,
yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kematian Yesus di kayu salib sudah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah supaya manusia dimerdekakan dari perbudakan takut mati. Takut mati adalah salah satu bentuk takut yang amat menyiksa manusia. Di abad ke-20 yang lalu, ada seorang diktator yang menurut berbagai lembaga hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch serta penyelidikan pengadilan negaranya memperkirakan jumlah korban jiwa yang dibunuhnya selama sekitar 24 tahun pemerintahannya berkisar antara 250.000 hingga 500.000 orang. Ketika diktator ini dikalahkan dan oleh pengadilan negaranya, dia dihukum mati dengan digantung pada tahun 2006. Beberapa detik sebelum tali gantungan menjerat lehernya dan mengantarkannya ke alam maut, terlihat di video bagaimana matanya berkilat-kilat dengan ketakutan yang amat sangat. Sebuah akhir yang amat mengenaskan bagi seorang diktator yang tadinya kelihatan amat kuat, kejam, dan bengis. Tetapi ada kabar baik bagi saudara dan saya. Kematian Yesus di kayu salib sudah ditentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah supaya manusia dimerdekakan dari perbudakan takut mati. Firman Allah berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Pemuka agama dan bangsa Yahudi beserta raja bangsa-bangsa seperti Raja Herodes dan Pontius Pilatus bermufakat untuk melawan Tuhan dan mereka menyalibkan Yesus. Ternyata Tuhan memakai tindakan mereka menyalibkan Yesus untuk menggenapi maksud dan rencananya yang baik bagi manusia, yaitu menyediakan jalan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia, memusnahkan iblis, dan membebaskan manusia yang seumur hidupnya diperbudak oleh rasa takut mereka kepada maut. Mari kita percaya kepada Tuhan yang seperti ini. Mari kita percayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan yang seperti ini. Mari kita taati firman Allah yang berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa, diselamatkan dari pikiran dan perasaan takut mati. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita melihat keadaan yang lain, di mana Tuhan mentertawakan manusia. Kita baca dalam firman Allah, Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Siapakah orang fasik yang ditertawakan oleh Tuhan ini? Firman Allah berkata, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar,
dan menggertakkan giginya terhadap dia. Ternyata orang fasik yang ditertawakan oleh Tuhan ini adalah mereka yang merencanakan kejahatan terhadap orang benar, seperti menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Orang fasik seperti ini bukan hanya sekedar ditertawakan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Seperti keindahan padang rumput yang hari ini ada, namun besok sudah layu dan kering kerontang. Seperti asap yang sesaat ada, namun saat berikutnya sudah tiada ditiup oleh angin. Begitu pula orang fasik yang merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Orang fasik yang menghunus pedang, orang fasik yang melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, pasti akan segera dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk memunahkan mereka. Karena itu, kita tidak perlu takut kepada orang fasik yang berniat tidak baik dan merencanakan kejahatan terhadap kita. Kita cukup berseru-seru kepada Tuhan. Firman Allah berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Tuhan tidak akan mengulur waktu sebelum menolong anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan akan segera mereka-rekakan kejahatan manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Irialamo kana masakarialamo, kana makahanda shalialamo, irianamo harialamo, kana masakarialamo, kana masanda karialamo, kana masakarialamo, irialamo, irialamo harialamo, kana masakarialamo, irialamo, irialamo harialamo, kana masakarialamo, irialamo, kana masakarialamo, irialamo, kana masakarialamo, irialamo, kana masakarialamo, irialamo, harialamo, kana masakarialamo, harialamo, irialamo, irialamo, harialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo,
Kanama kafandato, kanama kusyai, kanama kusyai. Manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Pemuka agama dan bangsa Yahudi beserta raja bangsa-bangsa seperti Raja Herodes dan Pontius Pilatus bermufakat untuk melawan Tuhan dan mereka menyalibkan Yesus. Ternyata Tuhan memakai tindakan mereka menyalibkan Yesus untuk menggenapi maksud dan rencananya yang baik bagi manusia, yaitu menyediakan jalan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia, memusnahkan iblis, dan membebaskan manusia yang seumur hidupnya diperbudak oleh rasa takut mereka kepada maut. Mari kita percaya kepada Tuhan yang seperti ini. Mari kita percayakan hidup kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan yang seperti ini. Mari kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan iman kita ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan doa kita. Ilialamo, kanama kafandato, kanama kafandato, kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya walau manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Engkau telah mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Kami percaya Engkau tidak menunda dan tidak mengulur waktu sebelum bertindak untuk menolong kami. Kami berseru kepadamu ya Bapa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Nya di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya
dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota dari kayu salib, mengalir darahnya waktu Yesus disensarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan. Dia membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Di sana ku dapat mahkota. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku,
Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kami minta Tuhan Yesus agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, sembuhkanlah setiap sakit penyakit anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, sembuhkanlah setiap anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, adakanlah mujizat keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar Tuhan jauhkan anak cucu kami daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan, yang merindukan keturunan. Tuhan berikan keturunan, juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
semua saudara-saudara dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak dan Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Kepada Allah aku berharap, di daratan atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu benar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, ingat raya kau di laut mendung. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga dipan kami peliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhan.
Setiap orang yang memerlukan mujizat Tuhan, angkatlah tangan saudara sekali lagi sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami meminta Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepadamu sekarang ini. Mari Tuhan, kuasa-Mu yang kurasakan sekarang ini Tuhan, Engkau alirkan kepada setiap tangan yang terangkat sekarang ini. Adakanlah ya Bapa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan
semua